Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Pratama dari kelas 11-9. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa modern. Di sini ada 3 materi, yaitu kondisi Islam pada masa modern, tokoh-tokoh Islam pada masa modern, dan pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kondisi Islam pada masa modern. Menurut Harun Nasution, masa modern dimulai dari tahun 1800 hingga sekarang. Masa ini disebut dengan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama di Turki dan Mesir, terhadap kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Padahal pada periode klasik, Islam menjadi panglima dan dalam peradaban. Sebaliknya, di Barat pada masa itu masih mengalami kegelapan. Adapun masa modern ini ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kondisi saat itu, negara-negara Islam banyak dijajah oleh penjajah. Banyak negara muslim mengikuti gerakan pembaruan tersebut sehingga lahirlah suatu tatanan baru dalam dunia Islam, yaitu kebangkitan dunia Islam, baik bidang ilmu pengetahuan, politik, pendidikan, maupun kebangkitan melawan penjajah. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan gerakan modernisasi atau pembaruan yang didorong oleh 3 faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua yaitu menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Yang ketiga yaitu kondisi negara-negara Arab seperti Mesir dan Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Prancis. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Pembaruan di beberapa negara tidak terlepas dari peran tokoh-tokohnya. Di antaranya dari Mesir, yaitu Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi Rafi'ad At-Tahwi, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Sultan Mahmud II, Muhammad Iqbal, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang terakhir Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha dilahirkan di Kawala yang berada di bagian utara Yunani pada bulan Januari 1765 Masehi. Ayahnya yang bernama Ibrahim Aga dari Turki. Secara ekonomi, keluarganya termasuk tidak mampu, akan tetapi ia termasuk anak yang cerdas dan pemberani. Dua hal itulah yang mengantarkannya menjadi pemimpin di Mesir dan salah satu pembaru di dunia Islam. Salah satu jasa besarnya adalah berhasil menyelamatkan Mesir dari pendudukan Napoleon dari Prancis, sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali Pasha menjadi wali Mesir. Pemikiran Muhammad Ali sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan pelajar Mesir ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Yang kedua yaitu dalam bidang militer. Muhammad Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis bernama Saf untuk melatih tentara militer Mesir. Selain itu, mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar kemiliteran di Prancis. Setelah selesai, mereka diminta kembali ke Mesir untuk mengajar di sekolah militer di Mesir. Yang ketiga, pada bidang ekonomi, Muhammad Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, dan membuka sekolah pertanian. Yang keempat yaitu dalam bidang pendidikan. Muhammad Ali Pasha mendirikan sekolah modern, yaitu sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, sekolah penerjemahan, sekolah dasar, sekolah menengah, politeknik, sekolah akuntansi, sekolah sipil, sekolah irigasi, dan masih banyak lagi. Selain itu, Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Muhammad Ali Pasha mengkategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan bahasa yang terdiri dari bahasa Italia, Prancis, Turki, dan Persia. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan sosial yang terdiri atas sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, dan administrasi negara. Kemudian
Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan alam yang terdiri atas fisika, farmasi, ilmu alam, ilmu kedokteran, ilmu teknik, arsitek, dan kimia. Yang keempat yaitu matematika dengan pelajaran utama aritmetika dan matematika. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan keterampilan yang terdiri atas keterampilan umum dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Baiklah, kita masuki tokoh yang kedua yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Nama lengkapnya sendiri yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi. Nama panggilannya adalah At-Tahtawi. At-Tahtawi saat umur 16 tahun, At-Tahtawi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar, Kairo. Setelah itu, At-Tahtawi melanjutkan pendidikan masternya di Egyptian Army Mesir. Selanjutnya, ia belajar selama 5 tahun di Perancis. Selama di Perancis, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah. Pokok-pokok pemikiran At-Tahtawi sendiri dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bidang pendidikan, meliputi 2 hal, yaitu pendidikan harus universal dan emansipasi wanita. Pendidikan adalah hak semua golongan, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin. Yang kedua yaitu bidang ekonomi, yaitu orang Mesir dahulu terkenal kaya lantaran bergantung pada tanah yang subur. Oleh karena itu, perlu melakukan perbaikan dalam pertanian, yaitu dengan menanam pohon kapas, anggur, zaitun, pemeliharaan lebah, ulat sutra, termasuk pengadaan pupuk tanaman yang murah, dan perbaikan irigasi. Selain itu, menganjurkan untuk melakukan perbaikan jalan yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, membangun jembatan, dan membangun alat komunikasi. Yang ketiga yaitu di bidang kesejahteraan. At-Tahtawi berpandangan bahwa kesejahteraan masyarakat atau negara dapat tercapai dengan 2 jalan, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan berbudi pekerti yang baik sehingga mampu melahirkan generasi yang memajukan perekonomian. Yang keempat yaitu di bidang pemerintahan. Menurut At-Tahtawi, contoh pemerintahan yang paling ideal adalah pemerintahan pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Pemerintahan harus dijalankan dengan adil, berdasarkan undang-undang. At-Tahtawi berpendapat bahwa untuk kelancaran pelaksanaan undang-undang tersebut setidaknya harus ada 3 badan yang terpisah, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kelima yaitu dalam cinta tanah air atau patriotisme. At-Tahtawi berpandangan bahwa tanah air adalah tanah tumpah darah seseorang, bukan seluruh dunia Islam. Yang keenam yaitu dalam berijtihad. Menurut At-Tahtawi bahwa ijtihad masih terbuka bagi umat Islam. Ijtihad harus dilakukan oleh para ulama yang memenuhi syarat. Konsep ijtihadnya ditulis dalam kitabnya yang berjudul Al-Qaul Al-Sadid fi al-Ijtihad wa Taqlid. Dan yang terakhir yaitu pada bidang sains modern. Menurut At-Tahtawi, antara sains dan pemikiran rasional tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sains modern memiliki 2 peran penting bagi kemajuan peradaban Islam, yaitu sains modern berperan penting dalam meningkatkan kualitas umat Islam dalam melakukan ijtihad, dan sains modern sangat menunjang kesejahteraan kehidupan kaum muslimin di dunia sebagaimana telah dikembangkan di Eropa. Kemudian karya-karya At-Tahtawi yang pernah ditulis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Manahijul Al-Bab Al-Mishriyah, Manahijil Adab Al-Ashriyah. Yang kedua yaitu Al-Mursyidul Amin Lil Banati wal Banin. Yang ketiga yaitu Al-Qaul Al-Sadid As-Sadid Al-Ijtihad wa Taqlid. Dan yang terakhir adalah Al-Mazahib Al-Arba' Al-Fiqih. Oke, kemudian pada tokoh ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Jamaluddin adalah pemimpin pembaruan Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Pengaruh pemikiran dan pembaruannya yang paling besar dan nyata ialah di Mesir. Oleh karena itu, meskipun masa kecilnya dihabiskan di Afghanistan, perjuangannya lebih banyak di Mesir, Hijaz, Yaman, Rusia, Turki, Inggris, India, dan Perancis. Jamaluddin merupakan seorang yang cerdas. Pada usia yang masih muda, yaitu 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomis, dan astrologi. Dalam karirnya, Jamaluddin pernah menjabat sebagai Perdana Menteri di Afghanistan. Akan tetapi, saat itu Inggris mencampuri masalah politik dalam negeri, maka ia pun meninggalkan Kabul
dan pergi ke India. Di India ternyata juga sudah intervensi Inggris sehingga ia berpindah ke Mesir pada tahun 1871. Adapun pokok-pokok pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyebab kemunduran Islam disebabkan oleh beberapa hal, yaitu akhlak buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan umat Islam dalam segala sektor, dan kurangnya usaha dalam mencerdaskan umat, baik untuk menekuni dasar-dasar ilmu agama maupun upaya transformasi ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu menggulirkan pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Yang ketiga yaitu antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama, keduanya memiliki akal untuk berpikir. Yang keempat yaitu berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Selanjutnya karya-karya Jamaluddin Al-Afghani yang pernah ditulis antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama Ar-Raddu ala Dahriyin, yang kedua Risalah Raddi Nahuriyah, selanjutnya Falsafah Syahadat Hadrat Sayyid al-Syuhda, dan yang terakhir yaitu Mubahasat al-MS Renandar Tawafuk Islam. Baiklah, pada tokoh yang keempat yaitu Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di Mahalat Nasr Subra Khid al-Bahira, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ia masih merupakan keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Muhammad Abduh sendiri belajar agama kepada Syekh Ahmad pada tahun 1862. Selanjutnya ia melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan studinya, ia melanjutkan mengajar di Al-Azhar. Puncak karirnya, ia menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Adapun ide pokok pikiran Muhammad Abduh sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah, sehingga menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern, serta mengembangkan kelembagaan pendidikan, yaitu mendirikan sekolah menengah pemerintahan dalam berbagai bidang, contohnya administrasi, militer, kesehatan. Baiklah, lanjut pada tokoh yang kelima yaitu Rashid Ridho. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qolmuni Al-Husaini. Nama populernya adalah Rashid Ridho. Ia dilahirkan di Kalamun, tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ridho termasuk anak yang rajin. Pada saat itu anak-anak seusianya asyik bermain, tetapi ia justru menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kalamun, ia melanjutkan belajarnya di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, yaitu Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Latar belakang pembaruan yang dilakukan Ridho adalah tuntutan zaman yang menuntut adanya perubahan. Ia hidup pada akhir abad ke-19 hingga sepertiga abad ke-20. Dalam pemikirannya, ia terpengaruh dengan pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Setelah Jamaluddin Al-Afghani wafat, ia ingin sekali bertemu dengan Abduh untuk menimba ilmu darinya dan mengetahui pandangannya mengenai reformasi Islam. Adapun pokok-pokok pemikiran Rashid Ridho yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Yang kedua yaitu penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya faham fatalisme di dunia Islam. Sebaliknya, ajaran Islam sejatinya mendorong umatnya bersifat dinamis. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, sudah sepantasnya umat Islam yang mendambakan kemajuan harus siap mempelajari ilmu-ilmu modern. Yang selanjutnya, hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan yang tidak boleh dianggap absolut. Hukum-hukum itu ditetapkan sesuai dengan suasana, tempat, dan zaman ia ditetapkan. Dan yang terakhir, apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Karya-karyanya yaitu Tarikh Al-Ustadz Al-Imam Al-Syekh Muhammad Abduh. Yang kedua, Nida li Al-Jins Al-Latif. Yang ketiga, Al-Wahyu Muhammad. Selanjutnya, Yus Al-Islam wa Usul Al-Tashri Al-Am. Dan yang terakhir yaitu Hukuk Al-Maroh Al-Solihah.
Baiklah, yang keenam yaitu Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839 Masehi. Latar belakang pendidikannya adalah agama Islam, pemerintahan, sejarah, sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Ia diangkat menjadi sultan pada usia yang masih muda, yaitu 22 tahun. Dalam pemerintahannya, Turki semakin kuat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Sultan Mahmud II yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum dan lembaga-lembaga pendidikan madrasah. Selanjutnya, mendirikan sekolah maktebi ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi. Selain itu, ia membangun sekolah maktebi ulumi edibiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli penerjemah. Yang ketiga yaitu mendirikan sekolah di bidang kedokteran, militer, dan teknik. Selanjutnya, menerapkan demokrasi dalam pemerintahannya. Dan yang terakhir yaitu menghapus utusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Baiklah, pada tokoh yang ketujuh yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Pendidikan agama didapatkan dari orang tuanya yang juga tokoh sufi di India. Setelah itu, ia belajar di maktab surau. Pendidikan formalnya ditempuh di Scottish Mission School di Sialkot, kemudian dilanjutkan di Government College di Lahore. Ia mendapatkan gelar Bachelor of Arts pada tahun 1897. 2 tahun kemudian mendapatkan gelar Master of Arts dengan memperoleh medali emas. Setelah itu ia belajar di Universitas Cambridge, London, dan Philosophiae Doctor dari Universitas Munich, Jerman. Adapun pokok-pokok pikirannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ia bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban barat dan timur. Keduanya dipadukan antara penalaran ziraki dan cinta ishq. Yang kedua yaitu Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Yang ketiga yaitu pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad merupakan dasar pergerakan dalam istihad. Yang selanjutnya mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya dan berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Dan yang terakhir yaitu tujuan pendidikan adalah untuk memperkukuh dan memperkuat individualitas dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan yang menimpa dirinya. Karya-karyanya sendiri yaitu yang pertama The Development of Metaphysics in Persia tahun 1908. Kemudian Ash'ari di tahun 1916. Kemudian The Reconstruction of Religious Truth in Islam tahun 1934. Selanjutnya Musafir tahun 1538 dan terakhir Zarbi Kalim tahun 1937. Kita lanjut pada tokoh yang ke-8 yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Beliau adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri dari Muhammadiyah. Beliau adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar sendiri adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Sultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putri dari Kiai Haji Ibrahim yang juga merupakan sebagai penghulu Sultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar Al-Quran dan berbagai keislaman langsung dengan bapaknya yang juga sebagai khatib di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, dan masih keturunan Sunan Giri. Selain belajar dengan bapaknya, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga belajar dengan Kiai Haji Muhammad Soleh, Kiai Muhammad Nur, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Haji Muhsin Yogyakarta, dan Kiai Haji Soleh Darat dari Semarang. Sewaktu belajar dengan Kiai Haji Soleh Darat, Kiai Ahmad Dahlan juga belajar dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Ketika memasuki usia yang ke-15 tahun, Ahmad Dahlan pergi melaksanakan ibadah haji dan tinggal selama 5 tahun di Mekah. Pada 5 tahun tersebut, Ahmad Dahlan pun mulai berinteraksi dengan para pemikir pembaru dalam agama Islam seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani hingga Ibnu Taimiyah.
Usai pulang dari Mekah di tahun 1888, ia kemudian mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Selanjutnya pada tahun 1512 Ahmad Dahlan pun mendirikan Muhammadiyah di Kauman Yogyakarta. Usai pulang dari Mekah, Ahmad Dahlan pun menikahi Siti Walidah, yaitu sepupunya sendiri dan anak dari Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kemudian Siti Walidah ini dikenal pula dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, yaitu seorang pahlawan nasional serta pendiri dari Aisyah. Salah satu kesuksesan pembaruannya ditandai dengan berdirinya organisasi masyarakat yang bernama Muhammadiyah di Indonesia pada tanggal 18 November 1912. Adapun pokok-pokok pemikiran Ahmad Dahlan yaitu: yang pertama, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam beragama, memiliki pandangan yang luas dan paham tentang masalah ilmu keduniaan. Yang kedua yaitu pendidikan harus mencetak manusia yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme sehingga bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Yang ketiga yaitu materi pendidikan harus meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu dan pendidikan kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu model pendidikan memadukan dua jenis pendidikan yaitu pesantren dan sekolah umum. Dalam pengajarannya menggabungkan antara sistem pengajaran pesantren dan pendidikan barat. Kiai Haji Ahmad Dahlan menutup usia pada tahun 54 pada tahun ke-1923 dan ia dimakamkan di pemakaman Karangganjen di Yogyakarta. Baiklah, kita memasuki pada tokoh yang terakhir yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim dilahirkan di pesantren Gedang, Tambak Rejo, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon 24 Zulkaidah 1887 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Kiai Hasyim lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah dan masih keturunan dari Sunan Giri. Dalam mencari ilmu, Kiai Hasyim termasuk sosok yang tidak mengenal kata menyerah. Kiai Hasyim belajar ilmu agama langsung dengan bapak dan kakeknya sekaligus mengasuh pondok pesantren. Setelah itu, ia melanjutkan belajar ke berbagai pondok pesantren di Jawa, antara lain yaitu Pondok Pesantren Wonorejo Mojokerto, Wonokoyo Probolinggo, Langitan Tuban, Gile Surabaya, Kademangan Bangkalan Madura, Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, dan Semarang. Waktu mondok di tempat Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Kiai Haji Hasyim belajar ilmu agama bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu seorang pendiri Muhammadiyah. Untuk memantapkan ilmu agamanya, Kiai Hasyim belajar sampai ke Mekah, Arab Saudi selama 7 tahun. Gurunya antara lain Syekh Mahfuz Al-Tirmisi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, Said Sultan bin Hasyim, Said Ahmad Nawawi, Sayyid Husain Al-Habsyi yang saat itu menjadi mufti di Mekah, dan masih banyak yang lain. Prestasi Kiai Hasyim yang menonjol selama belajar di Mekah adalah untuk memperoleh kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram. Beberapa ulama dari berbagai negara yang pernah belajar dengan Kiai Hasyim yaitu Syekh Sadullah Al-Maimani, Syekh Umar Hamdan Al-Shihab Ahmad bin Abdullah, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Asnawi, dan masih banyak yang lain. Di antara bentuk pembaruan yang dilakukan oleh Kiai Hasyim yang sekarang masih bisa dilihat adalah mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, yang saat itu di dusun Tebu Ireng penuh dengan perjudian, prostitusi, minuman keras, pencurian maupun perampokan. Kiai Hasyim juga merupakan pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Pemikiran Kiai Hasyim sendiri yaitu: yang pertama dalam bidang tasawuf, kedua dalam melawan penjajah Belanda. Kiai Hasyim menginisiasi resolusi jihad yang dicetuskan pada 22 Oktober 1945 yang sekarang diperingati menjadi Hari Santri Nasional. Yang selanjutnya dalam bidang politik, kemudian dan yang terakhir dalam bidang pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Kiai Hasyim selain pemahaman terhadap pengetahuan adalah pembentukan karakter yang baik yang penuh dengan pemahaman secara benar dan sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam. Kemudian karya-karyanya yaitu Adab Al-Alim wa Al-Mutalim, Al-Nur Al-Mubin, Al-Tanbihat wa Al-Wajibat, Al-Durar Al-Muntasirah, Al-Tibyan, Al-Mawais, dan Risalah fi Tauqid
al-Akhzi bimazah al-A'immah al-Arbah. Selain kitab di atas masih banyak lagi karyanya yang lain. Baiklah, yang terakhir yaitu materi mengenai apa sih pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Pengaruhnya yang pertama yaitu di bidang pendidikan, yaitu seperti munculnya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern seperti pesantren modern, misalnya Gontor, madrasah dan perguruan tinggi seperti UIN dan IAIN. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga ilmu umum dan teknologi. Yang terakhir yaitu tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari berperan dalam modernisasi pendidikan di Islam. Yang kedua yaitu di bidang sosial. Islam sendiri mendorong semangat tolong-menolong, zakat, infak, dan sedekah untuk membantu sesama. Yang kedua yaitu organisasi sosial Islam seperti NU, Muhammadiyah, Dompet Duafa, dan Lazismu aktif dalam kegiatan kemanusiaan. Yang ketiga yaitu di bidang politik. Yang pertama, Islam memberi semangat perjuangan kemerdekaan dan nilai-nilai keadilan dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu partai Islam dan tokoh-tokoh Muslim turut berperan dalam pembentukan dasar negara dan demokrasi Indonesia. Dan yang terakhir yaitu di bidang budaya. Yang pertama, Islam sendiri memengaruhi di bidang seni, arsitektur, sastra, dan tradisi lokal seperti batik, bernuansa Islami, kaligrafi, dan upacara keagamaan. Dan yang terakhir yaitu perpaduan antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam yang membentuk identitas unik masyarakat Muslim Indonesia. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pengaruh Islam pada masa modern di Indonesia itu sendiri sangat luas, yaitu mencakup pendidikan, sosial, politik, dan budaya. Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai kekuatan yang mendorong kemajuan dan pembaruan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Baiklah, demikian penjelasan materi mengenai peradaban Islam pada masa modern yang dijelaskan oleh saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.